Niat, niat, kemauan, kemauan, sama baru usaha. usaha. Atau kemauan dulu, usaha baru niat. Sama aja sih kebalik dong. sebenarnya, sama aja. Halo podcast lovers, welcome back to Mini Talks, podcastnya para remaja. Balik lagi sama kita berdua, gue Safa dan partner gue Kayla. Di episode kali ini kita bakalan ngebahas tentang rekomendasi produktivitas selama liburan sekolah. Nah, bener banget. Sebelum kita bahas ke topik yang bakal kita bahas kali ini, kita mau ngasih tahu dulu produktivitas itu apa sih, Sap? Produktivitas itu kegiatan yang bisa dilakuin pas waktu luang yang panjang atau sekedar waktu kosong, di mana kegiatan itu tuh bisa bermanfaat bagi diri kalian sendiri. Nah, bener banget. Nah, kita kan sekarang lagi liburan nih. Udah pasti liburnya lumayan panjang dong, apalagi nih libur kenaikan kelas. Nah, jadi produktivitas itu kayak kegiatan yang tadinya nggak kita lakuin, tapi jadi kita lakuin setiap kita ada waktu luang. Bener banget. Kan liburan panjang nih, nggak mungkin kalau kita cuma sekedar rebahan, nonton drakor. Daripada Scroll ngelakuin TikTok. hal-hal yang kayak gitu kan mending diisi dengan kegiatan yang emang Lebih bermanfaat. gitu. Nah, mending langsung aja nggak sih kita masuk ke topiknya? Boleh. Kegiatan pertama itu mulai dari hal kecil, contohnya membantu orang tua untuk membersihkan rumah. Misalnya Ya, kayak kecil-kecilnya tuh ya bersihin kamar sendiri gitu iya, kan. jadi kalau bangun tidur tuh langsung ngebersihin kamar sendiri gitu. Jangan Nggak tarik harus, selimut lagi. nggak harus disuruh orang tua atau orang tua yang ngebersihin gitu. Kayak itu tuh emang basic yang harus digunain gitu. Jadi kayak itu tuh harus kita lakuin tuh pakai inisiatif kita sendiri gitu. Jangan kayak apa-apa tuh orang tua yang ngelakuin gitu kan. Kita kan udah dewasa juga, udah remaja gitu kan. Nah, yang Kalau- nonton podcast kita kali ini juga pasti para remaja atau orang-orang yang udah meranjak dewasa kan. Bener. Jadi ya kalau hal kecil gitu seharusnya sih mereka punya inisiatif sendiri buat ngelakuinnya. Nah, selain bersihin kamar itu kita juga bisa ngebantu sedikit kerjaan orang tua, misalnya kayak nyapu atau ngepel gitu kan. Iya. Jadi kayak berbagi tugas biar nggak Terlalu berat gitu. Iya. Jadi walaupun walaupun ngelakuin sesuatu, tapi kitanya tuh nggak yang terlalu capek juga gitu, nggak yang terlalu over gitu. karena bagi-bagi tugas juga kan. Iya, jadi kayak lebih ringan lah gitu. Nah, terus yang kedua tuh ada olahraga. Nah, olahraga tuh sebenarnya kayak hal yang simple gitu, tapi tuh jarang banget orang ngelakuin gitu. Padahal menurut gue pribadi sih olahraga itu wajib ya, karena maksudnya gimana ya? Itu Dia tuh punya buat manfaat yang banyak iya nggak gitu sih? buat diri kita sendiri itu tuh banyak banget manfaatnya, kayak itu juga buat kesehatan kita sendiri gitu kan. Nah, yang kecil-kecil aja lah, kayak misalkan lari jogging di sekeliling komplek atau kampung gitu. Nah kan di setiap di setiap kampung atau komplek itu kan pasti ada dong lapangan kecil gitu, kayak entah itu buat orang-orang kayak anak-anak main bola, main ya apa kayak itu apa gitu kan. Nah terus kayak kalian tuh bisa banget tuh olahraga di situ, kayak sekedar jogging kecil atau pemanasan di situ gitu. Jadi Terus kayak manfaatin yang hal ada gitu. yang ada gitu, fasilitas yang ada gitu. Jadi Bahkan kayak sekarang olahraga tuh bisa juga dilakuin di di rumah mana gitu nggak aja, sih? iya kayak yoga gitu kan. Bener banget. Jadi kayak senam biasa juga bisa tuh dilakuin di rumah, kayak kita lihat tutor di YouTube, kayak banyak banget kan tutor senam di YouTube. Iya, nggak harus yang jauh-jauh gitu, pergi ke tempat yang jauh buat sekedar olahraga doang. Benar banget. Nah, yang ketiga itu setiap orang tuh pasti punya hobi gitu nggak sih? Apa Benar. kegiatan yang disukain Sukain. gitu. Nah, di waktu yang luang ini tuh kita bisa buat ngembangin hobi yang kita punya nih. Kayak yang tadinya udah bisa jadi makin bisa gitu Iya, kan. misalnya kalau ada yang suka ngelukis, dia bisa ngasah kemampuan lukisnya biar lebih bagus lagi, biar lebih menarik lagi. Kali aja lukisannya bisa dijual atau Bener gimana banget kan? kan, karena kan pasti setiap lukisan tuh ada Maknanya sendiri maknanya gitu sendiri, loh. ya benar banget. Terus yang keempat ya, Iya. yang keempat itu ada bersosialisasi di lingkungan masyarakat atau lingkungan rumah.
Contohnya apa tuh? Nah, contohnya ini gue mau bagi pengalaman aja sih. Gue tuh dulu, waktu itu kan dulu corona ya, jadi kayak kita libur panjang gitu. Sekolah juga di rumah kan belajarnya gitu, kayak ya walaupun kadang ada kegiatan kayak Zoom gitu kan, tapi nggak kayak seharian Zoom. Iya. Terus kayak kadang ada Pasti ada beberapa, waktu gabutnya gitu nggak iya sih? ada beberapa guru yang emang cuma ngasih tugas di Google Classroom gitu kan. Benar. Nah, di situ tuh waktu itu tuh gue kayak bingung gitu, masa gue mau kayak bangun, tidur, beresin kamar, makan, tidur Malah lagi. jadi capek gitu nggak sih Bener, kayak rasanya? scroll TikTok segala macem itu kan walaupun yang kayak awal-awalnya seru, pasti kan kelama-lamaan kalau dilakuin setiap hari juga bakal bosen kan. Iya, bener banget. Nah, terus gue inisiatif kayak aduh gue ngikutin ini aja kali ya, kayak apa sih acara yang ada di lingkungan gue gitu, di lingkungan rumah gue. Kayak waktu itu gue ikut yang namanya Fosil M3. Jadi gue tuh waktu itu masuknya tuh karena karena mendekati 17-an gitu kan, 17 Agustusan gitu. Nah, gue tuh ikut jadi panitia di 17 Agustusan itu. Nah, sebenarnya ya apa ya? Hal yang bermanfaat kayak gini tuh gak cuma bermanfaat bagi kita, tapi bagi orang sekitar juga. Kayak Bener. kita bermanfaat bagi gitu karena di acara itu tuh gue bisa dapet kayak teman-teman baru gitu, terus kayak orang-orang baru yang tadinya nggak deket malah jadi deket gitu kan, jadi kayak saling kenal gitu. Jadi kayak pas di acara itu tuh bener-bener gue ngelakuin sesuatu kayak ngedekor terus bareng-bareng, jadi kayak Jadi lebih ngeringanin pekerjaan gitu nggak sih? terus lebih dekat juga kan jadinya Iya. gitu, lebih ya bersosialisasi lah gitu. Nah terus gue Dari situ juga bisa dapat hal-hal baru gitu nggak sih? bener, itu juga termasuk hal baru yang gue coba, karena kayak itu tuh pertama kali gue jadi kayak panitia gitu. Kayak gue kayak aduh gue bisa nggak ya nih, ternyata gue bisa gitu. Jadi kayak ya seneng sih ngelakuinnya juga. Jadi gue kayak nggak ada apa ya, nggak cuma di rumah tuh nggak cuma diem-diem doang, jadi kayak ngelakuin hal yang bermanfaat gitu. Jadi selain itu juga kayak gue ngelakuin di luar lingkungan rumah gue. Kayak waktu itu gue ke dekat Setu yang ada di rumah gue, nggak jauh-jauh banget sih ya, lumayan lah gitu. Gue di situ kan, di situ itu Setu itu kan kayak ada banyak eceng gondok gitu kan. Nah gue sama teman-teman gue yang lain tuh kayak naik perahu buat ngambilin eceng gondok itu buat dijadiin kerajinan. Itu kan kayak apa ya, kita tuh Lu kayak dapet pengalaman juga iya, gitu dapet kan, hal baru lagi gitu, kayak kayak dapat terus pengetahuan juga, kayak lu Iya. tuh bisa ngolah eceng gondok ini tuh biar lebih bermanfaat daripada nggak dianya numpuk gitu-gitu juga aja gitu kan. Bener banget. Nah terus gue bikin kerajinan kayak gelang gitu, gelang kayak gue waktu itu ada sih gelangnya, cuma sekarang udah nggak tahu kemana. Gelang, terus kayak lu tahu topi itu gak sih, kayak yang petani gitu, bikin kayak gitu. Terus apalagi ya, Itu lumayan gak sih, kayak bisa Iya. seenggaknya kalau nggak dipakai bisa buat jadi dijual pajangan gitu gitu kan, juga kan. dijual juga kan pasti lumayan lah gitu, walaupun ya nggak tahu laku apa Terus selanjutnya ada apa lagi? Selanjutnya, tadi kan gue bilang mencoba hal baru. Iya. Itu juga termasuk produktivitas gak sih? Masuk Kayak apa yang tadinya lu nggak tahu nih, lu lakuin jadi lu tahu. Kayak misalnya, nggak semua orang tuh punya skill masak gitu. Iya. Jadi kalau ada waktu luang itu kenapa nggak lu coba aja gitu. Kan sekarang tuh banyak kan ya resep-resep dari mana aja gitu. Iya bener. Jadi ya lu coba aja buat bikin dulu, kali aja bisa enak terus bisa ya jual gitu kan, bisa Ngasilin duit juga. Ah, Terus yang lainnya tuh ada kayak kita ngisi waktu luang dengan bikin konten buat yang suka ngomong-ngomong gitu kayak kita. Jadi Bener itu kan banget. masak juga sebenarnya bisa bisa dikontenin jadiin kan. konten kan, Iya. kayak lu bisa Berbagi resep sama orang-orang yang ada di platform yang lu posting gitu, kayak bisa ngasih motivasi juga nggak sih biar Benar. orang tuh kayak oh ternyata masak kayak gini, kayaknya seru deh. Jadi mereka juga punya semangat buat ngelakuin hal ngelakuinnya, itu iya. juga gitu. Bener banget. Selain itu, tadi lu bilang apa? Apa? Yang terakhir Yang terakhir konten. konten, iya. Konten lu bilang konten kayak kita apa tuh? Podcast. Podcast.
sebenarnya konten tuh bisa dibikin apa aja sih, cuman ya harus bermanfaat juga nggak sih, kayak buat orang lain. nggak semuanya tuh bisa dijadiin konten gitu. Ada tuh kan konten yang A Day in My Life itu kan bisa bermanfaat kayak ngehibur orang-orang gitu Iya, kan. bener banget. Itu juga pasti dia ngelakuin sesuatu dari dia bangun sampai dia selesai beraktivitas gitu. Nah pasti kan mereka bakal ngevideoin kayak mereka ngerapihin kamar atau gimana, kali yang waktu itu tadinya kamarnya lagi berantakan terus kayak Jadi mikir kayak, iya, aduh kalau gue dia aja berantakan gitu, dia aja gue ikutan bisa tuh berbenah gitu. ngerapiin kamar, masa gue nggak bisa gitu kan. Jadi kayak bikin kita aduh semangat gitu kan, rajin gitu. Bener banget. Selain bikin konten nih, di waktu luang juga kita bisa buat lebih ngedekatin diri ke keluarga gitu nggak sih? Kayak selama liburan bener banget. Jadi Kan nggak kayak kalau kita hari biasa tuh semuanya tuh pada sibuk ke Kerja. kegiatan masing-masing, kayak kita sibuk sekolah, orang tua kita sibuk kerja gitu kan. Bener. Buat ngobrol tuh kayaknya punya waktu dikit doang gitu. Itu juga biasanya dipakai buat istirahat. karena kebanyakan gimana ya? Karena kebanyakan tuh orang-orang zaman sekarang ngelaku apa ya? Berkomunikasi sama keluarga tuh kurang. Jadi Iya. kayak mereka lebih milih di kamar buat main HP gitu. Bener Padahal ngobrol sama keluarga itu penting banget kan, kayak berbagi kayak cerita lah gitu selama di sekolah kayak gimana gitu. Berbincang kayak ya ngobrol-ngobrol santai lah. Bener sih, kayak ya itu emang sebenarnya kegiatan yang perlu, wajib banget buat dilakuin gitu. Karena ya emang gak semua orang tua harus tahu apa yang kita lakuin semuanya. Apalagi yang orang tuanya kerja, pasti kan waktu buat ngobrol atau ngasih perhatian ke anaknya tuh agak minim ya. kurang ya. Iya. Jadi ya dengan ngobrol sih sebenarnya kita bisa buat kayak berbagi cerita biar mereka juga ngerti sisi kita tuh, kayak oh sebenarnya mereka tuh sebenarnya anak saya tuh nggak begini doang gitu kerjaannya. Ya, bener Jadi ya banget. sama-sama saling ngerti kehidupan mereka masing-masing gitu. Nah, terus ada kayak kita kalau lagi libur mending kalau emang daripada ngelakuin hal-hal kayak yang gak penting gitu, mending ngelakuin kayak lu kumpul sama teman-teman lu gitu, ngelakuin hal-hal yang bermanfaat, misalnya kayak gimana ya? Olahraga bareng kan seru ya. Nah iya kayak besok jogging yuk gitu, jangan di rumah terus gitu kan, itu ngajak yang bermanfaat dong, kayak bikin kita sehat gitu, gak di rumah terus. Sebenarnya olahraga sendiri bisa sih, cuman kalau bareng temen tuh lebih asik gitu nggak Iya, sih, lebih kayak seru juga. nggak kerasa banget tiba-tiba lu udah muter 2 kali gitu Iya, kan. bener kan, Tiba-tiba kita kayak aja gitu. lari jogging-jogging tipis gitu terus sambil ngobrol kan gak kerasa gitu. Nah, yang terakhir ada nih buat ikut kegiatan keagamaan. Itu kalau buat ikut kegiatan keagamaan sebenarnya wajib sih buat orang muslim, karena ya selain buat nambah ilmu tuh emang kita sebagai muslim tuh harus Sebenarnya nggak harus cuma tahu buat gitu. sebenarnya nggak cuma buat muslim sih, mungkin di agama lain juga Nah, pasti iya, di agama ada lain ada. keagamaannya gitu. Kayak bisa banget tuh bareng-bareng temen kayak atau sama keluarga gitu, ikut hal-hal yang keagamaan gitu. Kalau misalkan Jadi di selain Islam deket- kayak ada pengajian gitu. Iya, selain deket sama keluarga, sama teman juga sama Tuhan, ya kan? Benar. Jadi ya selain lebih efektif waktu, ya kita juga bisa buat belajar lebih banyak lagi sih kalau menurut gue. Nah terus kayak gimana ya, sebenarnya aktivitas ini tuh gak bakal jalan kalau lu nggak punya niat dari awal. Bener. Niat, Usaha sama kemauan. Salah kebalik gak sih? Harusnya Niat, kemauan, kemauan, baru sama usaha. Atau kemauan dulu, usaha baru niat. Sama aja kebalik dong. sebenarnya, sama aja. Ya 3 itu tuh termasuk yang paling penting gitu. Ada Karena- lagi sebenarnya, cuman itu yang paling penting. Karena gimana ya, kalau lu nggak ada niat buat ngelakuin, ya itu semua nggak bakal jalan kan. Bener-bener. Selain niat nih, kalau lu nggak ada usaha gitu, usaha buat ngelakuin itu ya percuma juga sih Percuma sebenarnya. juga. Kayak lu tuh cuma ngomong doang, ih gue besok mau ini, terus pas besoknya Gak gue dilakuin males, gitu. besok aja gitu. Terus jadi ya Kapan lu jalannya, jalaninnya gitu. Nah terus satu lagi, buat ngejalanin ini itu, aktivitas ini tuh kalian tuh harus yang namanya konsisten. Kadang Bener kan yang gue lihat ya, gue pengalaman pribadi aja sih, ini pengalaman pribadi lagi, kayak gue pernah bikin konten. Itu tuh satu video gue viral.
Tapi setelah gue bikin satu video lagi nggak viral, itu tuh bikin gue males banget. Padahal kan harusnya dari awal gue tahu dong kayak gak semua video tuh bakalan viral gitu. Jadi kayak kita tuh harus secara bertahap gitu, pelan-pelan gitu. Jadi kayak proses gitu nggak sih? Iya. Ya emang kayak harusnya tuh kalau lu niat buat bikin konten nih, lu harusnya tahu juga berarti gue harus konsisten nih buat bikin konten gimana pun ke depannya nanti. Tapi ya kalau misalnya lu juga lagi capek atau lagi ngerasa nggak punya semangat atau apa gitu kan, boleh sih buat berhenti sebentar, ngumpulin niat lagi, ngumpulin semangat lagi, ngumpulin ide-ide lagi. Jadi ya pas lu bikin video baru, lu lebih fresh gitu loh. Lu ada nggak sih kayak aktivitas yang lu lakuin di sekitar rumah lu? Kan tadi gue udah cerita tuh pengalaman gue. Aktivitas di rumah, ya kalau di rumah gue ya paling gue ikut kayak Karang Taruna gitu, ya paling ngebantu buat ada misalnya acara 17-an atau Sama berarti ya? acara iya kalau Karang Taruna mah sekitaran segitu gitu doang Kalau di nggak sih? lingkungan rumah pasti kayak nggak jauh dari itu sih Iya, ya. nggak jauh dari itu pastinya. Tapi ya dari situ juga kita bisa dapat banyak manfaat gitu. Bisa buat ya itu sosialisasi, bisa buat nambah pengalaman, ilmu, terus coba-coba hal baru. Jadi ya Dapat kenalan lebih banyak lagi iya juga. ngisi waktu luang juga. Jadi ya lu yang Tadinya kerjain tuh ngelakuin. nggak harus itu aja gitu. Jadi dari yang tadinya nge-stuck gitu doang lu bisa berkembang lebih lagi. Kalau dari kita tadi nih bisa kita rangkum, berarti rekomendasi produktivitas dari kita nih, tadi kan ada mencoba hal baru, Membantu orang tua, bersosialisasi di bersama lingkungan lingkungan gitu, terus mengembangkan hobi gitu, olahraga, terus ikut mendekatkan keagamaan. diri ke orang tua, keluarga, sama teman gitu kan. Mungkin segitu aja nggak sih dari kita? So buat kalian yang masih suka males-malesan, ayo lebih aktif lagi ya. Isi waktu luang kalian buat dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Mungkin segitu aja ya episode kita kali ini. Tunggu kita di episode selanjutnya. See you and goodbye.